semangat. Oke. Sepatumu kemana? Ini. Oh. Oke, semangat, tekan dur. Ini Sangat menantang. sangat menantang. Nanti turun lewat sini lagi. Kuat lah, harus kuat. Puncak udah kelihatan tuh. Anginnya banter banget. Nggak ada yang bilang landai. Ini serasa seperti naik merbabu. Dari pos 3 nggak ada ampun sama sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore di seluruh alam semesta. Di pagi yang indah dan bahagia ini saya akan ajak kalian hiking virtual lagi di pelukan Gunung Andong yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi para pecinta hiking. Karena jalurnya yang singkat tapi kenangannya tidak mudah hilang dalam sesaat. Kita ucapkan selamat datang kembali jalur lama via Temu Kidul. Tempat di mana setiap langkahnya punya cerita berbeda dari jalur lainnya. Desember kemarin ia kembali terbangun dan bulan ini saya datang untuk menyapanya. Temu Kidul, terima kasih sudah membuka pintu setelah sekian lama tertutup. Meski ini pertama kalinya kita bertemu, semoga langkahku tak mengganggu tidur panjangmu. Wow, wonderful. Justru esok mau kan malah berkabut. Aspal hitam, langit biru, dan hati yang menggebu. Perjalanan menuju base camp Temu Kidul disambut pagi yang begitu cerah. Matahari pagi seolah menuntun langkahku menuju sebuah pertemuan pertama dengan jalur lama. Gunung Andong sudah tampak gagah di depan mata. Indahnya hijau sabana membuat hati ini semakin jatuh cinta. Wonderful. Andong. Kuwi Andong. Ayo iya. Iya. Andong. Bohongnya begini. Laju kendaraan terasa lebih cepat saat Andong semakin dekat. Tak sabar ingin segera menukar suara mesin dengan sunyinya rimba. Desa Jogoyasan, pintu masuk menuju sunyinya Andong yang gagah. Setelah sekian lama jalur ini tertutup, hari ini aku beruntung bisa menjadi salah satu tamu menghirup udara dingin desa sebelum benar-benar memeluk rimba. Saya pendem rana. Oh. Wes. Satu menit again. Lah kuwi apa tuh manusia? Oh iki parkirnya kene. Hah? Ternyata ramai banget.
Iya dong. Kita nulis daftar undangan dulu Alamatnya ya. kan di. Cukup dengan Rp15.000 di Temu Kidul, kita sudah bisa mendapatkan sapaan senyum Gunung Andong yang tulus. Oke, kita start pendakian Andong via Temu Kidul di pukul 6.60. Ini di hari libur ya, tanggal 16 Januari 2026. Lumayan cukup ramai. Jadi di awal-awal kita melewati riuh rendah puncak Andong di hari libur tak sanggup mengalahkan hangatnya kebersamaan. Karena hari ini aku ditemani 3 bidadari ukti yang berangkat dari Istana Putri Dica. Liane dong jilbab aku ora dhewe cah. Jile. Dia mau nggawa. Salah tadi saya tulisannya menuju pos 1. Oh, harusnya ya. Menuju pos 1 dulu baru ke puncak. Kita trekking santai. Waktu tulis lunyu ah. Monggo. Alhamdulillah pagi ini cerah. Ini di bulan Januari. Kemarin hujan deras. Jalannya becek. Awas kepleset. Kondisi trek basah dan jemek. Oh, jeblok. Kita berangkat gagah. Mulai jadi mbah-mbah. Kamu aja kali yang jadi mbah-mbah. Kondisi trek didominasi jalan landai menuju pos 1. Di awal-awal trek lumayan cukup mudah. Hutan pinus. Ada damai yang menyelinap di antara batang-batang pinus Andong pagi ini. Saat sinar matahari mulai menghangat dan membasuh jalan setapak menuju pos 1, kita tersadar bahwa perjalanan bukan cuma soal puncak, tapi tentang bagaimana cahaya menemukan celah untuk menyapa kita di tengah hutan. Mulai naik. Enggak. Hah? Bayake. Seperti hidup, meski jalan licin dan menantang, sinar harapan itu selalu ada di sela-sela pepohonan. Jalannya licin teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Kita ketemu lagi jalan yang landai. Lumayan bisa buat istirahat. Gimana, masih kuat? Masih oke. Kamu mau ngapain? Mau pakai jaket? Menikmati sisa hujan di jalur temu, basahnya tanah, licinnya tanjakan, dan rindangnya pepohonan menuju pos 1 adalah harmoni sebelum kita menyapa awan di puncak Andong. Iya. Kelet sandale. Perjalanan menuju tempat indah tak selalu mulus. Meski sepatu mulai kotor oleh lumpur dan napas tersengal di tanjakan pertama, tekadku tetap jadi alasan kenapa aku tak ingin berbalik arah. Ini taino sih, kita taino sih. Ini kita harus kencang apapun bakal
Apa tentangannya kayak gini? Kena. Oke, semangat Kak Jum. Perjalanan masih panjang Kak Jum. Ini ya. Lu sih pakai sendal naik gunung pakai sendal. Satu langkah demi satu langkah. Jalan boleh becek, tanjakan boleh terjal, tapi niat tak boleh surut. Karena setiap langkah maju di jalur temu ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat dari rintangan yang ada di bawah kaki kita. Ini dulu. Menuju pos 1, kondisi treknya wonderful teman-teman. Musim hujan biasalah becek, jemek, itu jalannya jemek basah, jadi rawan keplere pleset. Kalau pas musim hujan gini naik via temu harus ekstra hati-hati ya. Mungkin di jalur-jalur yang lainnya juga sama sih. Terakhir naik Andong itu pas waktu kemarau ya, bulan Juni kalau nggak salah. Jalannya tanahnya kering. Kalau pas becek baru kali ini saya mengalami. Oke, lanjut aja. Woi bocil, semangat. Oke. Momen bertemu anak-anak lokal di lereng gunung selalu punya daya tarik tersendiri. Mereka biasanya adalah pengingat bahwa medan yang bagi kita terasa berat adalah halaman bermain bagi mereka. Sampai puncak jalannya begini Kak? Lewat pendem aja udah. Lewat Pendem juga seperti ini? Enggak. Weh. Halo. Wis tekan dhuwur mau? Hah? Belum? Setiap kesulitan hanyalah soal sudut pandang. Jika mereka bisa tersenyum di jalur ini, aku pun harus tetap melangkah maju. Akamsi. Semangat Kakak. Pokoknya kowe sik engko tak suruh macet mburi. Nah aku. Yo, ayo. Mau tak kan isik lho ngomong gitu. Nggak ganti gendong Kak Zoom. Sembade kan. Hah? Nanti dulu. La. Terus melangkah menatap ke depan dengan satu harapan, agar tanah yang basah dan licin ini segera berganti menjadi jalan yang lebih bersahabat. Namun selagi menunggu akhir dari jalur ini, aku belajar untuk lebih sabar pada setiap jejak yang kutinggalkan. Apa ya, gunungnya tuh nggak kemana-mana. Kita hari ini nggak sampai atas. Lucu banget semua. Licin banget. Lewat sini loh, lewat sini. Tongkatnya jenengan sini, kakinya jenengan yang sini. Udah tak dorong. Oke, makasih. Ya. Dari Purwodadi. Salam dari Purwodadi. Wah, jauh amat. Dari rumah jam berapa tadi? Dari rumah kemarin. Oh, kemarin. Ya, jam 4 sore. Tidur di base camp ya? Iya. Oke. Dari sampai atas becek terus. Enggak, nanti pos 2 udah Udah aman ya? aman. Oke. Emang awalnya agak gini. Semangat Kakak. Jalan yang basah ini memang melelahkan, tapi ia tidak akan selamanya. Seperti halnya masalah, ia akan berakhir dan berganti dengan padang rumput yang luas atau pemandangan puncak yang memukau. Kak Zoom kan akamsi. Jadi nggak pakai sepatu. Caci. Tapi kan mau jadi
Ya muga wae awet rae. Mari. Di atas masih becek banget, Kak. Enggak becek tapi licin Oh, banget. licin banget ya. Enggak becek tapi licin. Lisin. Nah, alhamdulillah nggak kepleset ya. Bola saya. Bisa lari. Lari ya, lu dalannya apik biar iki. Akhirnya tanah yang basah itu tertinggal di belakang. Seperti sebuah janji, jalan yang mengering kini menyambut langkahku. Ternyata benar, kesabaran di jalur yang becek selalu berujung pada pijakan yang lebih pasti. Jalannya udah mulai enak nih. Nggak tahu di atas seperti apa. Jalan yang kering ini terasa seperti sebuah hadiah. Alam Andong via temu seolah ingin berpesan, terima kasih sudah bertahan, sekarang nikmatilah langkahmu dengan lebih ringan. Kok zigzag melakumu? Oh ngono. Aku sudah menemukan banyak foto dan video di sini. Benar-benar kalian 1 jam lebih. Masa sudah 1 jam lebih? Yes, menunggu lama. Gimana kata-kata hari ini, Kak? Kata-kata hari ini tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Hari yang mantap. Kamu yang suka hutan ya? Ya, betul sekali. Saya Kenapa nggak orang nikah hutan aja sama soalnya. hutan? Menghirup aroma tanah kering dan menatap puncak yang berdiri kokoh. Menuju pos 1, suara bising di kepala tiba-tiba hilang, digantikan oleh decak kagum pada ciptaannya. Di depan udah tampak terlihat pos 1. Pos 1 terlihat tampak. Oke, sudah sampai di pos 1. Kalian sudah bekerja keras. Dari base camp menuju pos 1 estimasi 40 menitan ya, karena tadi jalannya 40 menit. 1 jam ya. Karena tadi jalannya jemek jadi agak lelet. Oke teman-teman, kita lanjut ke pos 2. Buat sinyal ya? Iya. Jalan menuju pos 2 sudah mengering nih teman-teman. Sudah enggak becek seperti di menuju pos 1 tadi. Semoga aja sampai atas jalannya kering. Dari mana ini? Jogoyasan. Oke, semangat, tekan dur. Memulai langkah dari pos 1 ke pos 2 seperti menulis bab baru dalam sebuah buku. Tanjakannya mungkin akan lebih terasa, tapi setiap meter kenaikan adalah hadiah berupa udara yang lebih dingin dan pandangan yang lebih luas. Kok itu anak kecilnya yang suruh bawa tas? Ih, kasihin. Ketua tar monitor ketua. Wih, balapan. Tunggu. Adek, tak ada dari dia. Cara tuh lagi. Nih, dingin. Dingin. Sumuk yang ini ya. Nah, tanahnya. Ketemu jalur bertangga yang pastinya tanahnya udah kering, nggak jemek. Semakin atas semakin kering. Bismillah. Di jalan setapak pos 2 yang mulai ramah dan kering, aku menitipkan doa semoga sisa perjalanan menuju puncak hanya tentang langkah yang tegak, bukan lagi tentang perjuangan melawan licinnya tanah. Mangga, mangga, mangga.
Balik nih Mas. Lunyu. Belok Mas. Leng, sing gawe dalan sapa leng? Hah. Es Mas. Es. Perang Marineford. Jadi donat tapi. Iya. Suasana mulai terbuka dan tiba-tiba dunia terasa begitu luas. Dari balik pepohonan yang mulai menipis, angin gunung menyapa lebih bebas. Di jalur menuju puncak Andong ini bukan hanya pandangan mata yang terbuka, tapi juga sesak di dada yang perlahan mulai sirna. Pos 2 di atas sudah kelihatan. Lereng yang pas loro. Lanjut, kae wis ketok. Nanti foto di situ ya. Tuh, Lang Jawa itu. Nah, itu yang kamu kemarin tanya Lang Jawa itu. Kepo ya. Tiba-tiba lelah itu hilang arah. Jalur yang tadi terasa berat kini terasa singkat saat tangga-tangga tanah membawaku lebih dekat. Ketika hati sudah terpikat pada puncak, kaki tak lagi menghitung jarak. Akhirnya sampai juga di pos 2. Pos 2. Gimana perasaanmu hari ini? Sangat menantang. Sangat menantang. Sedih. Ini baru pertama kalinya naik Andong. Yes. Oke, semangat sampai puncak ya. Terima kasih. Nanti turun lewat sini lagi. Lewat jalur lain aja. Oke, lewat Swanting ya. Ini view dari pos 2. View indahnya dunia bawah dari pos 2. Oke, kita lanjut menuju pos 3. Estimasi dari pos 1 menuju pos 2 sekitar 17 menit ya tadi. 17 menit. Menit lebih 2 detik. Dari pos 1 ke pos 2 estimasi sekitar 17 menit. Kita lanjut lagi menuju pos 3. Hanya jeda singkat untuk meneguk air dan mengucap syukur. Kini langkah kembali berlanjut dari pos 2 menuju pos 3. Aku membawa sisa semangat yang semakin membara. Tak ada alasan untuk berlama-lama karena puncak sudah menunggu di atas sana. Lu nyari apa tuh? Kan gending tuh. Iya, kan rotasi. Eka transaksi rotasi kan. Jurang teman-teman, hati-hati. Jalur menuju pos 3 yang tadinya terasa sunyi kini jadi penuh warna. Bersama 3 bidadari ukti yang luar biasa, menuju pos 3 berasa sedang jalan-jalan di taman surga. Langkah yang melambat adalah cara alam meminta kita untuk lebih banyak bersyukur. Menikmati sisa napas, merasakan detak jantung, dan menyadari bahwa kita sudah sejauh ini meninggalkan jalur becek di bawah sana. Pelan tapi pasti pos 3 sudah menanti. Sama Kak Jumi. Zoom. Zoom itu berarti memperbesar. Ya, zoom. Hah? Tapi kok aku nggak bisa. Ya nanti biar tak zoom. Ini yang Yes. Oke. Itu jalur apa? Gunungan Naganya kelihatan dari sini. Kalau orang yang mudah nyerah pasti takut.
Puncaknya udah mulai terselimuti oleh awan. Landai. Semangat, lanjut terus. Puncaknya udah kelihatan dari sini. Biasanya lo ngemunggah kok sebelah kono. Heeh. Pas sebelah kono itu. Kok iso? Masih kuat? Kok iso? Munggah gunung. Kuat lah, harus kuat. Menungso apa? Tuh puncak udah kelihatan tuh. Bagaimana itu cara naiknya? Tolong disoroti nanti di up di tag ya. Apa? Para pendaki jangan meninggalkan sampah di gunung. Oh, mungkin nanti mau diambil lagi, siapa tahu. Oh, Dia ke puncak terus kesini lagi. oh tidak. Gimana kesan dan pesanmu ketika melihat sampah di atas gunung, Kak? Kalian tidak berpendidikan. Oke. Karena Pak Harusnya dibawa sadis. turun lagi ya. Bawa turun kalau perlu. Ini sampah nih dibawa pulang biar nggak kotor. Oke. Edukasi buat semua yang naik gunung. Sekecil apapun sampahnya dibawa pulang lagi, masukin tas. Kalau nggak bawa kresek. Ya, Tahu, betul sekali. dijanjiin kecil kan bisa, itu kan plastik. Iya. Kalau bawa aqua ditaruh aqua bisa. Hmm. Ngapain harus dibuang kayak gini? Itu namanya merusak alam. Atau Teman-teman yang lain tuh mau menikmati ya. Karena kayak gini tuh jadi nggak nikmat, tau nggak? nikmat, Nggak nikmat, merusak merusak mata. pemandangan alam. Matanya jadi tercemar. Matanya tercemar. Itu ada Gunung Telomoyo juga terlihat jelas dari sini. Enggak sih? Puncaknya ketutup. Ini bangke ngerti gak sikilku? Sikilku kayak Wis lolos kok. Apa tadi? Nggak jadi. Hah? Bilang apa tadi? Wah, anginnya banter banget. Badai jam sembur kayak kabutes medun. Aja lah. Kabutes medun soalnya. Hai Bacil. Akhirnya pos 3 sudah di depan mata. Begitu kepala mendongak, hamparan sabana hijau membentang luas seolah tanpa batas. Pos 3 di depan mata. Ya, udah berkabut. Puncaknya udah berkabut aja nih. Oke, kita sudah sampai di pos 3 teman-teman. Estimasi perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 sekitar 12-15 menit ya. Jadi yang paling panjang itu menuju pos 1 paling panjang. Pas menuju pos 2 sama ketiga lebih pendek. Semangat, lanjut jalan terus menuju ke puncak. Tadi sudah hampir kelihatan, cuma sekarang ketutup awan. Mari. Monggo. Jalan masih memanjang dan kemiringan semakin menantang. Tapi rasa lelah seolah tersamarkan oleh doa dan tawa. Biarlah napas ini memburu di tanjakan curam ini, karena sebentar lagi semua itu akan digantikan oleh heningnya puncak yang menenangkan. Nggak ada yang bilang landai. Yang landai pas di perkampungan tadi landai. View-nya. Nyalat kene aku balik kedua nang mlaku aku soalnya.
Nek aku lewat Pendem teko base camp kene aduh gak Mas ya aduh. Gak pati atus sih. Jalane medun. Ngojek. Ngojek aneh sing ngojek. Nah, Oh, cek sisan lek kesel sih. pisan lek kesel ya. Nek sikilmu bledas piye? Nah, Pak Sikil gak mungkin terus. Pedes banget jalur cai. Buat pemula yang mau naik Andong, saya sarankan jangan lewat sini. Beneran. Pedes tenan jalur. Nek ngelok monggo lah. Heeh. Latih sikil. Tapi yang mau suka tantangan nggak apa-apa sih. Iya ya. Tanjakan terakhir ini memang yang paling curam. Kita belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal otot, tapi soal kemauan untuk tetap melangkah meski kaki sudah terasa berat. Yuk bisa, yuk bisa. Semesta memang adil. Ia memberiku lumpur di bawah untuk melatih kesabaran. Namun memberiku tanah yang kering dan kokoh di tanjakan curam ini untuk menguji kekuatan. Meski kemiringannya menantang, pijakan yang mantap membuat langkahku semakin terasa lebih yakin menuju ke puncak. Seperti inilah jalurnya Andong via Temu. Iya. Tapi view-nya cakep banget. Gimana perasaanmu hari ini? Perasaanku, aku tidak punya perasaan. Nggak punya perasaan. Nggak ada rasa capek gitu. Ini lo capek. Pegel. Wagel, bahasa ngapak dulu dong. Kagak ada bahasa ngapak. Kagak ada. Kan lu orang Kebumen. Iya. Tapi pegelnya pada aja. Oh, pegel pada wae. Kencot ya, urung sarapan. Lapar itu namanya. Kalau Kebumen apa kencot apa ngelih? Yakin yang lapar banget Iya. salah. Yakin yang kencot banget kat mau rumah dong tuh. Ket urung sarapan. Urung kat mau isu. Ket marung Ya. mau isuk. Muka-muka kejatah gorengan ya neng dhuwur. Ya. Wih, jalur sih. Jenenge jalur apa tadi? Tanjakan anjir. Nganjir. Tanjakan nganjir. Ini serasa seperti naik merbabu menuju Sabana 1. Lain. Merbabu via Stella menuju Sabana 1. Yuk bisa. Miniatur merbabu tenan iki. Andong rasa merbabu. Baik, gak sepatu. Tuh kan. Iki lagi nglakoni kaya Ki Joko Kendel. Heeh. Jadi orang kalau kaki. Giling ya nih. Masa aku tergiling. Trenggono. Bahaya iki medune kita keloprot patoke. Mendaki dalam keadaan perut kosong adalah seni menaklukkan ego. Puncak sudah terlihat, kabut mulai tipis dan bau bekal di dalam tas rasanya sudah memanggil-manggil. Andong, segera pertemukan aku dengan puncakmu agar lelah dan lapar ini menjadi cerita yang manis. Kita ganjal perut dulu guys. Udah gak kuat ini perut. Belum sarap soalnya tadi. Sepotong roti sudah menjadi tenaga dan kini tangan mulai menggenggam tali kehidupan di tanjakan terakhir ini. Ayo Mas, bawa kan. Iya. Ye. Masnya lagi rombongan banyak toh? 4 orang. Iya. Iya. Dari sini toh?
fotonya. Banyak fotonya, nyantainya. Emang foto. Nah, foto kowe sing foto. Dari mana Mas? Dari Solo. Ya. Masih jauh ya Mas ya? Ya. Masih jauh. Lumayan. Lumayan. Saya nggak bilang menit, lumayan. Lumayan. Mari. Berhenti sejenak untuk menikmati megahnya hamparan hijau di tanjakan ini. Di sini kita sadar bahwa setinggi apapun kaki melangkah, kita tetaplah kecil di hadapannya. Tapi warung udah kelihatan dari sini. Di balik tirai kabut yang semakin pekat, sebuah siluet harapan mulai terlihat. Warung legendaris Andong akhirnya menampakkan diri. Rasa lapar dan dingin yang sedari tadi menemani, ini siap digantikan oleh aroma mie instan dan hangatnya teh manis di puncak tertinggi. Mangga. Iya. Gunung selalu punya cara menyatukan orang asing menjadi saudara. Semangat yang saling dilemparkan saat persimpangan menjadi tanda bahwa kita semua satu perjuangan. Menuju warung puncak, kami membawa doa-doa dari mereka yang baru saja turun. Akhirnya sampai. Alhamdulillah udah sampai. Dari pos 3 menuju ke warung. Lumayan cukup lama karena jalannya menanjak curam. Kurang lebih 40 menitan. Ya, 40 menitan ya. Jalannya sih kayaknya nggak terlalu jauh, cuma trekkingnya itu. Oke guys, kita leren dulu makan mie. Makan mie. Mie apa ini? Mie cedap. Mie rawit Mie bingit. rawit bingit. Ben omongannya tambah pedes. Oke. Kombonnya sama pedes omongan. Mendaki Gunung Andong via Temu Kidul bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan sebuah dialektika antara raga yang lelah dan jiwa yang mencari makna. Dimulai dengan langkah yang harus beradu dengan jalur becek dan panjang saat menuju pos 1, hingga napas yang terengah saat menaklukkan tanjakan curam setelah pos 3. Meski sampai di puncak kita hanya disambut oleh kabut tanpa bisa melihat indahnya cakrawala, tapi ada pelajaran berharga bahwa proses jauh lebih abadi daripada sekedar hasil yang tertangkap oleh mata. Di sini ada puncak alap-alap. Kalau puncak Andong di sana ya, di ketinggian 1726. Puncak Andong ada di ketinggian sekitar 726. Kalau di puncak alap-alap ini 1692. Puncak alap-alap Oke. iki. Jadi puncaknya nang sebelah kono. Iya, tapi sama Ya enggak? Biar foto toh? Heeh. Oh ya wes. Lengkos mulai bocil. Oke, kita pulang. Kita packing mau pulang teman-teman. Packing ya. Oh ya roman. See you next episode. Kita mau naik kemana? Bareng siapa? Cie 2. Puncak bukan sekedar titik akhir dari sebuah koordinat, melainkan ruang di mana jiwa melampaui batas-batas dirinya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, dan tekan tombol jempolnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. See you next videos.